Sugeng siang Bapak Ibu, Salam. Panggilan beribadah. Perjalanan keluarga Kristen selalu mengalami perjumpaan dengan mereka yang tersisih dan tidak dihargai oleh lingkungan. Dalam perjumpaan itulah kita senantiasa diingatkan bahwa kasih Allah tercurah bagi setiap orang dan Ia berkehendak memakai keluarga-keluarga kita untuk menjadi tangan-tangannya yang merengkuh dengan penuh kehangatan menerima siapapun. Dengan penuh rasa syukur kami datang kepadamu ya Tuhan. Baruilah semangat kami. Marilah dengan penuh sukacita kita memuji nama Tuhan melalui nyanyian Gita Bakti Lama 221, Daku kan memuji. Bapak Ibu dimohon berdiri. Aku kan memuji, membesarkan nama Tuhanku. Jiwaku ingin bernyanyi, serta tubuhku menari-nari. Oh, menunjukkan sukacita atas kasih Allah kepadaku. Dan ku tiup sangkakala atau seruli dengan rebana. Oh, kan ku mainkan kecapi memuji Tuhan mukalisku. Haleluya, ku kan memuji Tuhanku, kan ku nyanyikan selamanya. Dengan derajat atau gong serta rebah akan ku tabuh membesarkan namamu. Oh, pantun, syair dan saloka akan ku cipta, akan ku ubah. Oh, jadi nyanyian yang indah memuji Tuhan mukalisku, memuji Tuhan mukalisku, memuji Tuhan mukalisku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita saat ini kita sucikan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera serta cinta kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus beserta dengan saudara sekalian. Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk. Selamat pagi Bapak Ibu, Salam. Tema ibadah bulan keluarga minggu yang ketiga ini adalah mari datang semua orang. Perjumpaan gereja dengan penyandang disabilitas adalah sebuah keniscayaan atau kepastian
Perjumpaan itu dapat terjadi dalam rangka pelayanan gereja di tengah masyarakat atau bahkan di tengah kehidupan persekutuan sendiri. Keluarga-keluarga pembentuk komunitas gereja juga pasti mengalami perjumpaan tersebut, bahkan mungkin ada keluarga-keluarga dengan penyandang disabilitas di dalamnya. Keluarga-keluarga Kristen perlu mengembangkan sikap yang benar mengenai keberadaan penyandang disabilitas, karena tanpa pemahaman maka dapat saja keluarga Kristen justru mengembangkan sikap diskriminatif. Mari datang semua orang merupakan ajakan Tuhan Yesus kepada setiap pengikutnya untuk bersikap ramah dan terbuka kepada siapa saja, termasuk kepada penyandang disabilitas, sekaligus turut bertanggung jawab untuk dapat menolong mereka menemukan kembali citranya sebagai gambar dan rupa Allah. Demikian kitab Ayub pasal 38 ayat 1 sampai dengan 7 menyatakan, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama dan semua anak Allah bersorak-sorak dan semua anak Allah bersorak-sorai, marilah kita menanggapi firman Tuhan dengan menyanyikan Mazmur 104 ayat 1-9, dilanjutkan ayat 24, dinyanyikan bersahutan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kau yang berpakaian keagungan dan semerat, yang berselimutkan terang bagaikan kain yang dibentangkan, langit bagaikan tenda yang mendirikan kehormatanmu di dalam air. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Yang jadikan Allah sebagai
Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Yang menaruh bumi di atas tumpuannya, sehingga tak akan goyah untuk selamanya. Dengan samudera Kau telah menutupinya, air telah naik melampaui gunung-gunung. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Terhadap hatimu air melarikan diri, lari kebingungan. Terhadap gunturmu naik maupun turun, ke tempat yang kau tetapkan, mereka takkan melewati batas yang kau tentukan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, semua Engkau jadikan. Dengan hikmat Engkau menjadikan, dengan kebijaksanaan maka seisi bumi pun penuh dengan ciptaanmu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Marilah menghayati cinta kasih Tuhan melalui pembacaan surat Ibrani 5 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini," sebagaimana firman-Nya dalam suatu nats lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya,
Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Wujud cinta kasih yang sejati dalam kerelaan berkorban sebagaimana Kristus telah rela berkorban untuk menebus dosa-dosa manusia. Apakah kita juga rela berkorban, terutama untuk dapat menerima dan menolong mereka yang berkebutuhan khusus? Mari kita hening sejenak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengakui keterbatasan dan ketidakmampuan kami dalam menghargai kasih-Mu. Kami sering kali gagal dalam menyatakan kasih. Tolonglah kami untuk selalu mengingatkan bahwa kami orang yang telah lebih dahulu menerima kasih, agar kami juga mengasihi. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Marilah menyatakan penyesalan kita sekali lagi dengan menyanyikan PKJ 244, bait pertama dan kedua. Sejenak aku menoleh. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh, membuatku terteguh. Jalani hidup penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat, bukan pula orang lain hingga aku didekat. Oh, betapa aku heran dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh menyatakan penyesalan kita di hadapan Tuhan, Tuhan yang berlimpah kasih karunia dan pengampunan, berkenan menganugerahi kita dengan anugerah dan pengampunannya. Inilah berita anugerah dari Tuhan. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia
seperti dirimu sendiri. Roma 13 ayat 8 dan 9. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Sebab Tuhan sudah berkenan memperdamaikan kita dengan dirinya, marilah kita saling berdamai satu dengan yang lain dengan menyatakan salam damai. Salam damai, salam damai, salam damai, salam damai. Mari kita mensyukuri anugerah Allah ini dengan nyanyian pujian kesanggupan dari Kitab Bakti nomor 114 bait 1 dan 2. Di setiap janjiku, bait 2 dinyanyikan berdiri. Di setiap janjiku dan setiap doaku, jaga langkah imanku. Tuhan bersamaku. Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh. Rahmat Tuhan beserta, hanya anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Tiap jiwaku rengkuh, tiap hatiku sentuh, ku bagikan damainya karena anugerahnya. Air mata pun reda oleh sabda kasih-Nya. Tiap duka hilanglah karena anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Aku menang bersamanya. Marilah kita menyatukan hati kita untuk datang kepada Tuhan dalam ucapan syukur dan permohonan kita. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, hati kami sungguh berlimpah syukur dan sukacita oleh karena cinta dan kasih Tuhan yang
tidak pernah hilang dalam hidup ini. Hati kami berlimpah syukur dan sukacita oleh karena pertolongan dan berkat Tuhan yang senantiasa ada dalam hidup kami. Meskipun dalam gerak kehidupan yang kami alami, kami menjumpai, menghadapi berbagai-bagai kenyataan kehidupan yang silih berganti menempuh hidup kami, baik suka maupun duka, baik sedih maupun gembira, baik pada waktu sehat maupun sakit, baik di dalam keberuntungan maupun di dalam kemalangan. Cinta kasih Tuhan tidak pernah berlalu dalam hidup kami. Oleh karenanya, ya Tuhan Yesus, terimalah pujian dan syukur kami bagi kemuliaan nama-Mu. Saat ini, di tengah kami bersukacita beribadah bersama, kami teringat akan saudara-saudari kami yang masih bergumul dalam pergumulan kehidupan masing-masing, baik dikarenakan oleh beratnya beban kehidupan yang ditanggung, ataupun oleh karena permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi, juga karena sakit penyakit yang diderita. Tuhan melihatnya, memeriksanya satu demi satu, dan Tuhan berkenan memberikan kelegaan dalam hidup mereka supaya tetap senantiasa berharap dan bersandar hanya di dalam Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk orang tua kami yang sakit, seperti Mbah Sami, dan mungkin juga kami yang saat ini beribadah yang oleh karena usianya yang sudah lanjut juga mengalami lemah tubuh. Tuhan, Engkau pulihkan, Tuhan, Engkau sembuhkan. Kami menyerahkan kehidupan keluarga kami ke dalam naungan cinta kasih Tuhan. Dalam kami berkeluarga, dalam kami bekerja, dalam kami belajar menuntut ilmu dan meraih masa depan, di dalam kami bergereja maupun kami bermasyarakat. Tuhan senantiasa menolong dan memampukan kami untuk dapat menjadi pribadi yang semakin mengasihi Tuhan dan sesama. Berkati juga pelayanan gereja Tuhan di Pepandan Keropak ini, melalui majelis gereja, melalui komisi yang ada, tim yang bekerja, juga aktivis gereja yang melayani. Pemeliharaan iman dan kesaksian boleh senantiasa diwujud
nyatakan. Kami juga berdoa bagi kemaslahatan bangsa dan negara kami yang pada saat ini sampai kepada momentum pelantikan presiden dan wakil presiden yang baru atas diri Bapak Prabowo dan juga Bapak Gibran melanjutkan pemerintahan bangsa ini di 5 tahun yang akan datang. Biarlah Tuhan memberkati mereka yang diamanahkan dan diberi mandat supaya dapat mengerjakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya dan dijauhkan dari segala sesuatu yang jahat. Biarlah kami semua, seluruh rakyat Indonesia senantiasa mendukung dan mendoakan kinerja pemerintahan yang baru supaya pembangunan yang sedang berlangsung terus dapat dilanjutkan dan kami semakin dimampukan untuk dapat menjadi negara yang besar di Indonesia Emas 2045 yang akan datang. Pelantikan boleh berjalan dengan baik tanpa riak-riak ataupun provokasi-provokasi yang mengganggu kestabilan pemerintah yang akan datang. Dunia pun kami mohonkan berkat-Mu. Jika saat ini perdamaian dunia masih terkoyak dan terluka oleh karena jatuhnya korban perang baik di Palestina maupun di Ukraina, Tuhan menolong supaya bangsa-bangsa boleh memiliki kelembutan hati dan kesadaran untuk dapat berbicara bersama, menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi dengan kepala dingin dan mencari solusi terbaik untuk dapat terwujudnya perdamaian dunia. Kami menyerahkan keseluruhannya di dalam kuasa kasih Tuhan Yesus. Dan kami pun menyerahkan pergumulan hidup kami secara pribadi ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, ya Tuhan. Dan di dalam Kristus, Tuhan kehidupan, kami berseru, kami memohon. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana diwartakan dalam warta gereja bahwa pada hari ini Bapak Ibu semua tanpa terkecuali diundang untuk menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus ini dalam rangka Bulan Keluarga tahun 2024 dengan tema supaya kamu saling mengasihi, dan bersama dengannya juga
menyelenggarakan perjamuan kudus sedunia yang tepatnya sudah diselenggarakan pada 6 Oktober yang telah lalu. Sakramen perjamuan kudus ini adalah perintah Tuhan Yesus. Malam sebelum Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikan kepada para murid dan berkata, "Inilah tubuhku yang dikorbankan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Demikian juga cawannya setelah makan. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh karena darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Sakramen perjamuan kudus menggunakan air, bisa anggur, sirup maupun teh, dan juga roti tawar sebagai lambang darah dan tubuh Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Mengingatkan bagi kita semua bahwa dasar keselamatan kita tidak lain, tidak bukan adalah pengorbanan Tuhan Yesus. Dengan memakan roti yang sama, meminum air yang sama, mengingatkan kita semua bahwa kita adalah satu keluarga Allah, satu tubuh Kristus. Dan dengan perjamuan kudus ini mengingatkan kita semua akan adanya perjamuan kudus yang sempurna di surga sebagai penyempurnaan iman dan keselamatan. Dan dengan perjamuan kudus ini berarti kita mewartakan penderitaan dan kematian Tuhan sampai Dia datang. Sebelum bersama-sama mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus ini, marilah kita menguji diri kita masing-masing dengan bertanya dalam hati kita masing-masing demikian. Apakah aku menyadari bahwa aku ini orang yang berdosa dan oleh karena kekuatanku sendiri tidak mungkin mampu melepaskan diri dari kondisi tidak selamat tersebut? Yang kedua, apakah aku sungguh-sungguh bertobat dan percaya sepenuhnya bahwa pembebasan dosaku, bahwa keselamatanku hanya ada di dalam Kristus Yesus yang telah rela menderita sengsara, disalibkan dan mati, serta bangkit kembali, memberikan kehidupan dalam keselamatan yang sejati. Yang ketiga, apakah aku memiliki tekad hidup seturut dengan kehendak Allah, hidup yang mengasihi, peduli, dan bersedia membantu, menolong, terutama saudara-saudara kita yang lemah dan juga yang berkebutuhan khusus, orang-orang yang cacat, orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang buta, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan yang terakhir, apakah kita memiliki tekad hidup penuh syukur oleh karena anugerah penyelamatan Allah dalam Kristus Yesus, baik dalam suka, duka, sehat, sakit, beruntung dalam kemalangan, tetap bersukacita senantiasa. Sebagai hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan kudus ini disediakan bagi kita semua, orang-orang yang berdosa, tapi yang sekaligus mau bertobat,
menyesali diri dan mohon pertolongan Tuhan agar dimampukan untuk dapat hidup seturut dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus berkenan memakai sakramen perjamuan kudus ini sebagai sarana pemeliharaan iman kami bersama, supaya dengannya kami senantiasa dimampukan untuk menjadi satu dengan penderitaan dan kematian Tuhan, dan dimampukan untuk dapat menjadi satu dengan hidup dan kebangkitan Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ambillah roti ini dan makanlah. Ambillah roti ini dan makanlah. Roti ini adalah tubuhku, tubuh serta darah Tuhan Yesus diberi, lambang kasih yang tak terperi. Ambillah anggur ini dan minumlah, semua kamu minum dari sini. Minuman ini adalah darahku, darah perjanjian untukmu ditumpahkan. Tubuh serta darah Tuhan Yesus diberi, lambang kasih yang tak terperi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roti yang sudah diiris-iris ini dan juga anggur yang disiapkan dalam cawan ini maupun yang disiapkan dalam sloki ini, demikian juga teh, adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Marilah sebelum kita bersama-sama mengambil roti dan memakannya, ataupun mengambil anggur ataupun juga teh dan meminumnya, kita hening sejenak mengingat-ingat Tuhan Yesus Kristus dalam kemuliaannya di surga, dan memastikan bahwa iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkan olehnya, sebagaimana roti dan anggur serta teh yang dapat menyegarkan tubuh kita. Saat hening dipersilahkan.
cukup. Roti yang sudah didoakan ini dan juga yang dicuil-cuil maupun yang terpotong-potong ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah. Terimalah. Terimalah, 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 terimalah. Terimalah dan makanlah sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus sudah dikorbankan sebagai penebusan yang sempurna membebaskan kita dari dosa. Tercurah darah Tuhanku. Anggur yang dituang dalam cawan ini dan juga anggur yang disiapkan dalam sloki ini maupun teh yang ada dalam sloki ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Terimalah. Terimalah.
Terimalah, 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 terimalah. Terimalah dan minumlah sambil mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus sudah dicurahkan, sudah dikorbankan sebagai penebusan dosa yang sempurna, membebaskan kita dari dosa. Marilah kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan dengan berkata di dalam hati kita masing-masing demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, yang memenuhi hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih karunia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak ditimpakannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan dosa-dosa kita. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setianya kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Oleh karenanya aku ingin senantiasa memuji memuliakan nama Tuhan sejak saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Pelayanan persembahan. Marilah kita mengucapkan syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama, sambil kita mengingat sabdanya dalam Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Diedarkannya kantong persembahan kita iringi dengan PKJ 264 bait 1. Ibadahmu kepada Tuhan.
apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati yang bukanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdiri untuk berdoa. Tuhan yang baik, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa, atas berkat yang tercurah untuk kami dari hari-hari dan sampai detik ini ya Tuhan. Berkat keselamatan dari rumah kami masing-masing sampai di tempat ini, berkat sehat dan juga berkat rezeki dan berkat-berkat yang lain. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami siapkan dari rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan persembahan pembangunan, dan juga persembahan perjamuan. Kiranya Tuhan berkati dan kiranya Tuhan sucikan persembahan kami ya Tuhan, sehingga bisa berguna untuk gereja kami. Dan berkati mereka ya Tuhan, tangan-tangan mereka yang sudah berpersembahan untuk gereja kami. Dan tak lupa ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Agung Jatmiko yang siang ini akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan pakai, kiranya Tuhan berkati, sehingga apa yang disampaikan nanti hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Dan ampunilah Tuhan segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Dan akhirnya Tuhan, doa yang singkat dan jauh dari sempurna ini Tuhan, hanya kami pinta dalam nama-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan memohon. Haleluya, amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada siang hari ini
terambil dari Injil Lukas pasal 14 ayat 12 sampai 14. Dengan judul Siapa yang harus diundang? Mari Bapak Ibu kita memperhatikan sabda Tuhan dengan membacanya bersautan. Demikian. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang Dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula. Dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang boleh mendengar sabda Tuhan, merenungkannya dan melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana disampaikan dalam rangkaian liturgi bahwa tema ibadah pada hari ini yakni datanglah semua orang, mari datang semua orang. Bapak Ibu, kalau wau kita nampeni pangandikanipun Gusti ingkang meratelaken pamrayoginipun Gusti Yesus nalikanipun kita utawi kawula sedaya ngundang tiang nalikanipun kita gadah damel utawi Bapak Ibu kagungan kersa. Wradinipun nalika kita ngaturi rawuh para tamu undangan ingkang kepareng badhe nyengguyung kabingahaning brayat nalika kagungan damel, adaanipun nggih kados ingkang dipun tindakaken dening tiang Farisi punika. Sinten Bapak Ibu? Brayat. Leres nggih?
sak samunipun brayat kanca peladosan utawi patunggilan kanca gereja mbok menawa ya kropak wae rasah tekan induk mekaten. Sanesipun inggih tangga tepalih sak kiwa tengen kita utawi tiyang ingkang sampun nate ngaturi rawuh Bapak Ibu. Biasane rak yen nampa ulem kae dicateti. Pak sapa sumbangane pira ngoten. Mengko yen pas duwe gawe nggih mekaten cateti Bu sapa, Pak sapa sumbangane pira ngoten nggih. Jadi yen ana kesempatan kepareng nindaki ulem utawi jagong mbok menawi dipadhakke sumbangane. Kados pundi menawi lajeng dipun dawuhi sing mbok undang aja dulurmu, brayatmu, kancamu, ning malah wong-wong melarat, wong-wong tuna, wong cacat, wong lumpuh, wong wuta, lan sak piturutipun. Kinten-kinten Bapak Ibu nayogyani mboten? Lah engko rak malah dadi festival menapa menika menawi wonten perlombaan atlet menapa menika berkebutuhan khusus nggih. Bapak Ibu menawi wonten wekdal nuweni olahraga tanding tiang-tiang ingkang nggadahi kebutuhan khusus menika nggih saged mangertos wong cacat sak Indonesia dong nglumpuk. Jenenge para limpiade ngoten nggih, paralimpiade. Lan wonten inggih kita saged mangertosi bilih sedaya menika nggih nggadahi kemampuan mbok menawi balapan lajeng kali Bapak Ibu sing jangkep urung karuan yen kalah. Malah iso awake dhewe sing kalah. Merga menika nggih sami geladen utawi berlatih. Nah, tentu kemawon Bapak Ibu punika mboten saged dipun teges-teges minangka wantah. Wantah ki apa eneke? Ning mbok menawi menika dados sasmita. Sasmita menika kiasan. Kados pundi anggen kita nampi sederek-sederek menika utawi sesami mboten dipun temtokaken kalian kalenggahan punapa dene trah. Yen ditemtokke kalenggahan punapa dene trah ya sing diundang ya sing sak pantaran Bapak Ibu. Mekaten. Nek trah kuwi iso gandeng getih dulur utawa trah gereja utawi sanes-sanesipun. Nanging sesambetan kita menika saestu tiyang ingkang betahaken katresnan.
Sinten to tiyang menika? Nggih ingkang kados dipun aturaken Gusti Yesus. Tiyang ingkang melarat, tiyang ingkang ringkih, tiyang ingkang cacat lan sanes-sanesipun. Temtu kemawon menawi kala wau wonten ing liturgi kita saged nguningani menawi gereja nggih minangka patunggalanipun Gusti bab anggenipun nampi sederek ingkang berkebutuhan khusus utawi cacat menika perangan ingkang pinesti. Yen ora ning gereja ya ning masyarakat. Bejo ning kerupak mboten wonten. Wonten induk nggih mboten wonten. Ning gereja-gereja sanesipun wau kula teng Sulur wonten kalih ingkang ngasta kursi roda nalika ngibadah. Nah, tentu patrap anggen kita kepareng nampi sederek-sederek menika kedah laras kalian dawuhipun Gusti. Yen awake dhewe iki nresnani wong sing nresnani awake dhewe kuwi wajar Bapak Ibu. Nggih, leres nggih. Ning yen nresnani wong sing gething, sing mungsuhi malah ndongake becik, lha punika ingkang dados keparengipun Gusti. Pramila Bapak Ibu, wonten ing wululan brayat punika kita sami kaajak supados kita nggadahi manah ingkang wiyar. Anggenipun nampi sederek kita mirunggan ingkang kirang kala wau kanthi gumolonging manah. Wonten ing Sulur menika ingkang kula sebutaken kala wau kleres punika inggih pelayan gereja semua. Ingkang setunggal menika keyboard, ingkang setunggal menika singer lan ugi pengkhotbah. Emanipun kala wau wonten ing Gereja Sulur kula nyatitekaken kiwa tengen mimbar kalian ngandhapipun menika boten wonten perangan ingkang menapa menika anjor utawi rata kados undak-undakan mekaten. Mula kala wau kula matur wonten ing pasamuan ya becike digawekno dalan supados sinten kemawon tiyang punika saged mengakses mimbar mirunggan ingkang ringkih utawi cacat kala wau. Wonten Wirasari wiwit kula kecelakaan rumiyin sampun wonten nggih. Mula Pak Rum nalikanipun dipun rawat teng mriki sampun boten perlu repot-repot malih awit saperangan sampun dipun sesuaikan. Sanajan nalika minggah mimbar nggih kados kula aturaken durung ana dalane mula kudu dijunjung, diangkat. Kados teng Sulur nggih sami. Dadi yen ra ana wong aku ra iso khotbah dhewe mboten saged, kudu diangkat. Nah menika perangan Bapak Ibu ingkang dados pamberek kita sedaya kados pundi kita nampeni sederek kita menika mirunggan ingkang kirang kados dene sederek sanesipun. Malah kedah sangsaya nelakaken kawigatosan. Saumpami Bapak Ibu kagungan kesempatan, aku
jagong ning wong sugih kono apa nulungi wong sing cacat lan butuhake menapa menika panganti tegese arep ning ngendi apa arep lunga ngendi menika kedah mijikaken wekdal Bapak Ibu kangge punika. Awit inggih punika ingkang dipun kersakaken Gusti. Langkung-langkung malih Bapak Ibu, aja kok wong liya kawigatosan menika kedahipun tuwuh wiwit nalika wonten ing brayat. Sinten kemawon. Sanajan tasih alit kados Deborah makrana mlaku rene ngoten niku nggih kedah dipun tampi kados dene sanesipun. Yen saiki ana kesempatan kanggo nirakaken bujana, ya bujana, ora ana pambengan. Dik cilik mudeng apa kuwi mboten. Kedah dipun tampi. Lah punika Bapak Ibu raos nampi sederek sanesipun sanajan to kurang kados menapa punika dados wujuding katresnan kita dumateng Gusti Allah. Nggih mugi pasamuan kita wonten ing kropak tansah manggihaken bagas kesarasan. Ning nalikanipun wonten ingkang kedah ginakaken kursi roda lan sapirtipun nggih monggo dipun sengkuyung sareng-sareng. Mbah Sami kae jane wis tak aja-aja ya Mbah. Ning gereja ora apa-apa, aku isin sak piturutipun nggih. Janipun mboten masalah Bapak Ibu nggih. Malah kadang menapa menika saged nuwuhaken kawigatosan dhateng kita sedaya. Lah iya Mbah Sami sing ora iso mlaku wae kersa tindak gereja, awake dhewe sing sehat, waras kadang sok aras-arasen. Mekaten Bapak Ibu. Mugi srana pangandikanipun Gusti siang menika kita saged kepareng nampi sedaya warganing pasamuan dalasan sinten kemawon mirunggan ingkang ringkih lan kasisih kanthi gumolonging manah, gumolonging nyawa lan gumolonging akal budi tuwin kegiatan kita. Gusti berkahi. Amin. Sumangga kita ndedonga. Sagunging pamuji syukur lan panuwun kunjuk wonten ngarsa paduka. Dene ing dinten menika Gusti kawula kepareng nampi pangandika paduka ingkang mbrek kawula sami sangsaya nelakaken kawigatosan lan panampi tumrap sederek kawula ingkang ngraosaken ringkih mirunggan ingkang melarat, ingkang cacat, ingkang buta lan ugi ingkang lumpuh. Sedaya punika dados pasuryaning Gusti Allah piyambak nalika kawula sami nelakaken peladosan lan katresnan dhateng sederek-sederek punika kados dene pangandika paduka sabarang kang tindakke tumrap sedulurku kang paling asor dhewe iki kowe wis nindakake kanggo aku. Mekaten ugi kawula kepareng badhe mitulungi lan bihantoni sinten kemawon ing antawis kawula ingkang betahaken panjurung lan pitulung. Wonten asma dalem Gusti Yesus Kristus Gusti ingkang sampun kepareng memucal kawula ndedonga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu
di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita menyambut firman Tuhan dengan menerima semua orang tanpa terkecuali dengan menyanyikan nyanyian kesanggupan. Marilah kita membangun rumah. Bait 1, 2, 3, bait ketiga dinyanyikan dengan berdiri. Marilah kita membangun rumah yang aman bagi semua. Tempat tinggal orang terus belajar, menerima dan mengerti. Dibangun di atas iman, kan rahmat kasih Tuhan. Kasih-Nya runtuhkan pembedaan. Mari datang semua orang, kan disambut di sini. Marilah kita membangun rumah di mana kasih ditabur. Tiap anaknya berani berharap, dirangkul kasih Kristus. Salibnya adalah saksi dan lambang cinta Tuhan. Dalam Kristus kita pun serukan, mari datang semua orang, kan disambut di sini. Marilah kita membangun rumah, tempat kasih ditemukan. Di perjamuan, di tempat yang kudus, yang hina pun diundangnya. Sebab di sanalah bertemu damai dan keadilan. Mari kita sambut panggilannya. Mari datang semua orang, kan disambut di sini. Marilah kita meneguhkan iman percaya kita bersama dengan jemaat di masa dulu, kini, dan yang akan datang, dengan mengucapkan secara bersama-sama pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan cahaya wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Marilah kita membangun rumah bait 4 dan 5 menjadi nyanyian penutup ibadah. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Marilah kita membangun rumah yang siap menjangkau dunia, yang merangkul dan membalut luka yang terasing dan tersisih. Karena di wajah mereka tercermin citra Allah. Keterasingan kita enyahkan, mari datang semua orang, kan disambut di sini. Marilah kita membangun rumah yang